Nggih. Selamat pagi Pak Tommy. Ya Bu, selamat pagi. Bagaimana Bu Heeh. kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Boleh minta waktu Pak Tommy sebentar, nggak lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita lakukan coaching. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya saya ini juga membutuhkan ya Bu sebenarnya Bu ini Bu. Oh, Ada berarti permasalahan juga ya Bu ini. oh iya ya, Mumpung kebetulan ini Pak kebetulan Bu ya. ya. Iya iya. Eh, Gimana Pak? Tujuan coaching kita hari ini itu kira-kira nanti kita ingin mencapai apa dalam percakapan hari ini? Oh iya Bu, ini di kelas 1 ini Bu, saya kan ngajar kelas 1 kelas 1, 2 dan 3. Ini saya perhatikan di kelas 1 ini saya masih merasa anggota kelasnya ini masih berkelompok-kelompok itu loh Bu. Masih belum bisa berbaur dengan teman sekelasnya, masih istilahnya apa ya, bersirkel-sirkel itu loh Bu. Itu kan kalau seperti itu nanti kan juga mengganggu pembelajaran juga dan juga untuk tugas-tugas yang lain atau apa ya, dalam penyelesaian tugas dari guru-guru yang lain bukan saya saja itu juga merasa seperti itu. Terus kenapa kok belum bisa berbaur? Padahal kan ini sudah waktunya SMK, sudah tidak lagi SMP. Apakah itu dulu dari tradisi mereka yang SMP berkelompok-kelompok seperti itu? Gitu, Bu. Oh, baik Pak, baik. Eh, Berarti ini nanti Pak, tujuan akhir nanti yang Pak Tommy inginkan itu nanti seperti apa Pak? Iya, tujuan akhirnya yang saya inginkan ya semua berbaur, tidak berkelompok-kelompok lagi. Terus mungkin kalau itu dari bawaan dari SMP, saya harapkan itu sudah ditinggalkan, terus mereka bisa menerima teman-temannya, sudah bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Oh iya, oke baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak ya. Iya, Menurut Pak Tommy, apa yang membuat Pak Tommy ini muridnya membentuk kelompok pertemanan? Istilahnya apa tadi circle ya Pak circle, ya? iya. Oke, circle. Apa yang membuat murid Pak Tommy berperilaku seperti itu? Oh iya, kalau menurut saya itu masih terbawa dari SMP dan gimana ya, Bu ya, gaya hidup mereka mungkin. Kalau di luar itu saya tanya satu persatu itu kesukaan mereka Bu, biasanya. Mereka biasanya senang atau hobi, ada yang hobi motor, kalau yang perempuan itu, Hmm. kalau anak sekarang kan mungkin di sekolah saya belum ada asrama, tapi kan full day. Tapi biasanya, ya sampai sore, sampai jam 5 mungkin mereka baru pulang. Terus biasanya itu terus nongkrong, Bu. Sukanya ngafe di sana atau di mana. Nah, itu biasanya dari situ, Bu. Dari pergaulannya itu mereka saling membuat circle-circle seperti itu. Nah, padahal circle-circle seperti itu kan kalau di sekolah kan ya berbeda lah dengan yang di kehidupan luar. Saya rasa saya tangkap itu seperti itu. Oh ya, berarti Pak Tommy sudah memahami detailnya, nggih. Hmm. Itu ada lagi alasan yang mungkin mereka lakukan sehingga mereka berperilaku seperti itu? Ada lagi? Kemungkinan juga teman satu SMP atau satu daerah, Bu. Biasanya kan kalau Hmm. katanya kalau senasib sepenanggungan atau dari latar belakang daerah yang sama itu kan biasanya mereka lebih menerima teman yang seperti itu atau ya itu dari SMP yang sama atau dari daerah yang sama karena kan di sekolah saya itu tidak ada di dalam kota ini. Kebanyakan dari luar kota, dari daerah-daerah itu, kemungkinan itu juga yang mempengaruhi, Bu. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau kita melihat level kedisiplinan tingkah laku dari sekolah, nah itu kira-kira murid Pak Tommy itu berada di level berapa Pak? Oh, kalau level
pergaulan Bu ya berarti ya itu. Kalau Iya, bersosialisasi ya, untuk iya, bersosialisasi itu ya masih 5 Bu mungkin. Belum bisa untuk saya katakan lebih dari 5 itu karena mereka kan masih membeda-bedakan teman-temannya juga, masih ber apa ya namanya, idealis dengan teman-temannya itu. Belum bisa mereka bergabung dengan teman-teman yang lain, belum bisa mereka menerima teman atau dari daerah lain, belum bisa menerima per individu mereka itu, saya lihat belum bisa, Bu. Jadi saya berasumsi itu masih di level 5 Bu. baik. Masih di 5 ya, Pak. Iya, Kalau Pak Tommy ingin meningkatkan, ingin ditingkatkan di level berapa, Pak? iya. Untuk peningkatannya itu kira-kira saya ya bertahap lah Bu. Kalau sekarang mungkin ke 7 sampai 8 Bu. Biar mereka juga bisa terbiasa dulu untuk melatih dirinya, melatih pribadinya juga agar bisa menerima teman-teman yang lain itu Bu. Oh ya, seperti itu ya, Pak ya. Kemudian untuk mencapai tujuan yang Pak Tommy sebutkan tadi, itu kekuatan apa yang sudah dimiliki, Pak, agar tujuannya bisa tercapai? Oh iya Bu, mungkin saat ini kekuatan saya ya menggerakkan semua guru itu untuk membuat kelompok-kelompok kecil, Bu. Jadi apa? Saya nanti minta pendapat guru-guru yang lain, terus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 10 itu agar kalau ada tugas atau misalnya tugas dengan berkelompok, nanti saya meminta guru-guru itu membentuk kelompok-kelompok kecil. Mungkin anggota kelompoknya satu atau dua itu, Bu. Tidak 5 atau 4 karena kalau satu atau dua itu nanti kan mereka bisa lebih berbicara dari hati ke hati terus dan diacak tidak boleh sama misalnya pelajaran bahasa Indonesia mereka dengan siapa terus matematika nanti dengan siapa agar mereka merasakan semua dan lebih mengenali teman-teman yang ada di kelasnya jadi ya kekuatannya itu Bu, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk membuat kelompok-kelompok kecil seperti itu, Bu. Oh ya, baik-baik. Kemudian kita sudah ngobrol di kekuatan ya, Pak ya. Iya, Tentunya kalau ada kekuatan biasanya ada yang menyertai. iya, Nah, itu tantangan atau hambatannya. Kira-kira tantangan atau hambatan yang menghalangi tujuan Pak Tommy itu jadi nggak tercapai itu apa ya, Pak ya? iya. Kalau hambatan ya mungkin kalau setelah jam pelajaran atau istirahat itu mungkin mereka akan kembali ke kelompoknya itu, Bu. Hambatannya hanya itu mungkin kalau terus di luar sekolah kalau mereka ada janjian atau kemana mungkin hambatannya hanya itu mereka kembali lagi ke circle-nya itu atau ke kelompoknya itu, Bu. Oh ya, itu ya, Pak ya. Iya. Untuk kedepannya itu rencananya, Pak, apa ya rencana dari Pak Tommy untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang Bapak tadi sampaikan? Iya. Rencananya apa? Ya untuk rencananya yang pertama yaitu untuk membuat kelompok-kelompok kecil itu, terus setelah itu waktu apa ya, kalau ada kegiatan di lapangan atau untuk sering-sering mengajak mereka untuk ber kayak outbound itu loh Bu, kayak memberikan Iya. sebuah apa ya, tantangan atau kegiatan lapangan sehingga mereka itu dapat berkolaborasi bersama satu kelasnya itu Bu. Tidak hanya berkelompok itu saja, mereka bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain dan dapat mengenal individu-individu yang lain. Yaitu Bu, rencananya membuat Oh kelompok, iya. terus apa ya, membuat kegiatan di luar jam pelajaran itu Bu. Ya, ya. Berarti ada beberapa rencana yang akan Iya, dijalankan ya, Pak ya. Ada beberapa aksi juga yang akan dilakukan untuk prioritas, Pak.
prioritas yang Pak Tommy miliki dalam rencana aksi Pak Tommy nanti itu bagian yang mana, Pak, prioritasnya? Prioritasnya ya yang di kelompok itu, Bu, yang di dalam kelas kan kalau kita di luar kelas nanti kan mungkin membutuhkan waktu di akhir semester atau kegiatan tengah semester. Ya yang prioritas itu yang saya pilih yang di dalam kelas yang melibatkan kolaborasi dengan guru tadi, membuat kelompok-kelompok kecil itu sehingga mereka dapat langsung berlatih caranya untuk menerima temannya dari hati ke hati dan berganti-ganti setiap hari atau setiap jam pelajaran seperti itu, Bu. Oh ya, nggih nggih. Kemudian sekarang kita ke pelaksanaan. Iya. Kira-kira ini nanti rencananya dapat dimulai kapan, Pak? Iya, kalau rencananya ya secepat mungkin, mungkin minggu depan, Bu. Saya akan merencanakan itu, tapi sebelumnya ya saya bersama guru-guru yang lain untuk merapatkan ya, untuk saling bertukar pendapat bagaimana, karena kan mereka juga merasakan keluh kesah seperti ini, mereka juga merasakan sulitnya untuk gimana ya, memperoleh hati dari anak kelas 10 ini, karena kan mereka masih bergerombol-gerombol itu, masih bersirkel-sirkel, belum bisa me- berbaur dengan teman yang lainnya, dan itu katanya itu kalau memberi materi atau memberi tugas itu yang kelompok yang lain itu tidak diberi atau bagaimana, itu seperti itu, Bu. Ya, jadi rencananya ya mengadakan rapat dulu, terus mengatur rencana, terus membuat apa ya, mencari usulan-usulan dari Bapak Ibu guru, terus setelah itu ya melaksanakan itu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu guru bersedia atau berkenan dengan usulan saya ya nanti dilaksanakan seperti itu, Bu. Ya minggu depan, Bu, mungkin, Bu. Saya bersama guru-guru untuk melaksanakan itu, Bu. Oh iya, nggih, siap siap, Pak. Untuk rencana jangka panjang, Pak, adakah rencana jangka panjang setelah rencana ini berhasil? Ya, untuk rencana jangka panjangnya di kegiatan luar sekolah, Bu. Mungkin kalau setelah ini berhasil, yang di dalam kelas ini berhasil, kemungkinan nanti kita ajak keluar kelas untuk mengisi biasanya kegiatan tengah semester atau kegiatan akhir semester untuk membuat acara untuk melibatkan semua kelas 10 itu per anggota itu dan melatih mereka agar bisa menerima temannya tidak bersirkel-sirkel lagi seperti itu, Bu. Iya, luar biasa Pak Tommy. Rencana yang terstruktur, terpola, sangat baik. Kemudian fokus pada detail yang akan membantu Pak Tommy mengatasi tantangan yang sedang Pak Tommy hadapi. Kemudian menurut Pak Tommy, bagaimana Pak Tommy melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? Iya, kalau saya melihat tindak lanjutnya ya mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga menyetujui itu, Bu. Karena ya itu tadi, karena mereka juga merasakan hal yang sama untuk saya. Terus juga kalau kita dapat berhasil menyatukan apa namanya per individu dan bisa membaurkan anak-anak itu tadi kan, mereka juga memiliki apa, Bu? P5 itu berkebinekaan global, Bu, ya. Dan saling Iya, bergotong betul. royong itu kemungkinan itu, Bu. Oh ya, iya Pak. Kemudian kita mau di akhir nih. Nggih. Kita mau di akhir nih. Eh, apa komitmen Pak Tommy terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Iya, kalau berkomitmen saya ingin sekali untuk mewujudkan itu dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk mewujudkannya karena saya berpandangan kalau anak-anak yang sudah naik tingkat atau naik level itu segera kita sadarkan, Bu. Jadi secepatnya untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu sudah di tingkat yang berbeda, sudah tidak lagi di tingkat bawah atau tingkat menengah, tingkat bawah, Bu, ya, itu kalau SMP itu.
terus membuat jadwal untuk ketercapaian itu, Bu, agar nanti saya tidak lupa atau tidak goyah akan komitmen saya, seperti itu, Bu. Baik, Pak. Ini siapa dan apa yang dapat membantu Pak Tommy dalam menjaga komitmen ini tadi? Iya, untuk menjaga itu berarti saya butuh teman, Bu, ya. Misalnya Iya. ada tim atau teman sesama guru atau rekan sejawat itu untuk selalu mengingatkan saya bahwa nanti kalau rencana saya ada 1 atau 2 langkah yang belum saya capai, saya minta untuk ditegur dan diingatkan bahwa rencana saya yang ini atau yang itu belum terlaksana, seperti itu, Bu. Oh ya, nggih. Oke, Baik, terima Pak. kasih, Bu, ya, atas Ya, waktu ngobrolnya. Saya jadi mengetahui rencana dan langkah yang harus saya lakukan untuk ini tadi. Saya dapat mendapat pencerahan, Bu, ini tadi untuk membuat tidak bersirkel-sirkel lagi yang kelas 10 ini. nggih. Sama-sama Pak Tommy. Tapi ini nanti saya ingin tahu loh, Pak, Iya, perkembangannya nanti seperti apa? Kan bisa dimulai minggu depan. Saya tanyalah iya, 2 minggu setelahnya. iya, 2 minggu siap, Bu. setelahnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti itu. Nggih, 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 siap, Iya. Bu. Saya akan membuat laporan ke Ibu setelah melaksanakan rencana ini tadi. Iya, kita ngobrol. Bukan laporan sih, Pak. Kita Iya, ngobrol-ngobrol iya, ringan aja. iya, perkembangannya, Bu. Flashing aja. Iya, iya. Nggih, nggih. Nggih. Terima kasih Pak Tommy. Nggih, terima kasih, Bu Eli. Nggih.